Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Kali ini kita akan review lagi materi tentang program linear yang sudah kita pelajari pertemuan kemarin ya. Pertama, kita ulang lagi apa itu program linear. Nah, program linear itu adalah untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan pemodelan matematika dalam bentuk pertidaksamaan linear. Nah, dulu kan sudah pernah belajar tentang pertidaksamaan linear. Ada beberapa tanda untuk pertidaksamaan. Yang pertama adalah tanda kurang dari, kemudian lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan yang terakhir lebih dari atau sama dengan. Jadi cara menghafalnya itu kita bisa menambahkan satu garis di depan tandanya ini. Kalau kita tarik satu garis di depan ini, berarti itu akan membentuk huruf K. Ini juga jadi B atau besar gitu. Ini boleh lebih dari atau lebih besar dari gitu ya. Oke, selanjutnya kita cari tahu contoh pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV ya, ini kurang T. PTLDV, pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, contoh yang pertama yaitu 3x plus 5y kurang dari 15. Kemudian contoh yang kedua, 2y min 4x ini kurang dari sama dengan 12. Oke. Nah, kenapa ini dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel? Karena yang pertama, kita lihat dulu, karena ini dua variabel, di pertidaksamaan yang pertama ini ada berapa variabel? Dua kan, ada x dan juga y. Maka variabelnya untuk ini adalah x dan y. Kalau yang pertidaksamaan kedua itu adalah sama y dan x, atau kita tulis x dan y. Oke. Setelah itu kita menentukan lagi kenapa kok ini dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel, karena tadi ada tanda pertidaksamaan, yaitu ini kurang dari dan juga kurang dari sama dengan. Berarti kedua pertidaksamaan ini masuk pada PTLDV. Oke, selanjutnya untuk koefisien. Koefisien dari x itu adalah bilangan yang berada di berdampingan dengan x, atau koefisien dari y itu berarti berdampingan dengan y. Nah, untuk yang pertama ini yang berdampingan dengan x yaitu 3 ya. Ini 3. Yang berdampingan dengan y berarti 5. Oke, untuk yang 15 ini namanya apa? 15 itu namanya adalah konstanta. Jadi dia nilainya akan tetap 15 seperti itu. Ini juga ditulis konstanta. Nah, koefisien dari x untuk pertidaksamaan ini adalah ini ya. Ini 4 atau negatif 4? Negatif 4. Oke, karena bilangannya ini harus mengikuti tanda yang ada di depannya. Kalau 2y ini karena tanda di depannya itu nggak ada negatif, berarti dia pasti positif. Positif itu kalau berada di depan tidak harus ditulis positif. Positif itu plus atau tambah gitu ya. Berarti koefisien dari y adalah 2. Kemudian konstantanya berarti berapa? Berarti 12. Selanjutnya, karena kita belajar tentang program linear, apa sih sebenarnya fungsinya? Oke, yang pertama, mencari nilai maksimum. Nilai maksimum. Terus yang kedua adalah mencari nilai minimum dari suatu permasalahan. Nanti kita bakal ketemu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal cerita ya. Oke, misalkan ada permasalahan yaitu kita disuruh menentukan keuntungan maksimum dari penjualan stiker misalnya seperti itu, atau kerugian minimum untuk produksi buku gambar gitu. Jadi manfaatnya cukup besar dalam bidang kewirausahaan. Kalau misalkan kalian berbisnis, berwirausaha, itu bisa menggunakan program linear ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah istilah-istilah yang perlu kita tahu dalam materi program linear. Yang pertama adalah fungsi kendala, kemudian fungsi tujuan, dan juga nilai optimum. Fungsi kendala itu adalah fungsi yang memiliki batasan-batasan yang harus dipenuhi. Nah, ciri dari fungsi kendala itu adalah memiliki tanda pertidaksamaan, yaitu tandanya tadi apa aja? Kurang dari, kemudian lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu. Kemudian fungsi tujuan adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Dioptimumkan itu maksudnya adalah dimaksimalkan atau diminimalkan.
Jadi dia itu nanti tidak memiliki tanda pertidaksamaan. Jadi di soal cerita nanti itu bakal ada tanda pertidaksamaan maupun tidak memiliki tanda pertidaksamaan. Oke, yang terakhir adalah nilai optimum. Seperti yang di fungsi tujuan tadi, nilai optimum itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu program linear. Oke, dalam menyelesaikan program linear itu, ternyata kita menggunakan langkah menentukan daerah penyelesaian seperti di materi sistem persamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama yaitu menentukan titik potong terhadap apa aja, sumbu X dan juga sumbu Y. Saat sumbu X berarti kita memisalkan Y-nya sama dengan 0. Saat titik potong sumbu Y berarti kita memisalkan X-nya sama dengan 0. Nah, ini tadi pertidaksamaannya diubah menjadi persamaan. Kalau pertidaksamaan tadi kan tandanya adalah ini kan ada 4 ini, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Maka kalau diubah menjadi persamaan itu akan dijadikan tanda-tandanya tadi menjadi tanda sama dengan. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu uji titik 0,0 pada pertidaksamaannya tadi. Nah, di sini kan yang pertama itu diubah jadi persamaan. Yang selanjutnya itu diubah lagi ke pertidaksamaan awal dari soalnya itu. Kemudian menentukan daerah penyelesaian. Jadi nanti yang bukan daerah penyelesaian itu diarsir. Nanti kita coba ya. Oke, misalkan kita menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPT LDV dari soal yang ada di atas tadi. Ada 3x plus 5y kurang dari 15 dan 2y min 4x ini kurang dari sama dengan 12. Kemudian ditambah lagi dengan pertidaksamaan baru, x lebih dari sama dengan 0 dan juga y lebih dari sama dengan 0. Oke. Karena langkah pertama tadi menentukan daerah penyelesaian, yang pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan G-nya sama dengan 0, kita coba di persamaan ini dulu yang pertama. Berarti diubah nilai dari Y-nya. Y-nya dimasukkan 0. Berarti kita tulis 3X. 3X itu 3 kali X ya. Terus 5Y berarti 5 kali Y. Y-nya diubah jadi 0. Berarti 5 kali 0 sama dengan 15. Kemudian ini tetap 3x, 5 kali 0 sama dengan 0 kan. Terus ini sama dengan 15, ini ditulis terus. Nah 3x tambah 0 adalah 3x, maka 3x sama dengan 15. Kalau mau cari x berarti harus dibagi 3 semua kan. Oke, berarti x nya didapat 15 bagi 3 adalah 5. Oke, berarti titik yang pertama itu kita dapat, titik itu adalah x, y. Berarti kita dapat titik apa? X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 0 ya kan? Oke, lanjut. Tadi kan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita masukkan nilai X sama dengan 0 di sini. Berarti kan 3 kali 0 ditambah 5 kali Y, 5Y tetap 15. 3 kali 0 adalah 0. Lalu ini tetap 5Y sama dengan 15. Maka 5Y sama dengan 15. Y-nya berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3. Oke, berarti kita dapat titik yang kedua yaitu 0,3. Oke. Nah, tadi didapat titik berapa? Titik yang pertama yaitu 5,0. Kita tulis 5,0 dan 0,3. Oke, berarti dari persamaan 3x plus 5y sama dengan 15 itu didapatkan titiknya 5,0 dan juga 0,3. Nah, titik ini tadi berguna untuk menggambar garis di daerah penyelesaiannya ini tadi, di koordinat kartesiusnya nanti ya. Oke, kemudian untuk yang pertidaksamaan kedua, ini kita juga cari titik potong sumbu x dan sumbu y-nya. Caranya sama seperti tadi ya. Ini 2 kali 0, karena y-nya yang di depan kan, berarti 2 kali 0 kurangi 4x sama dengan 12, berarti negatif, ini dibacanya negatif ya, ini 0. 0 dikurangi 4x sama dengan 12, maka negatif 4x sama dengan 12. X-nya berarti 12 dibagi negatif 4. 12 ini nilainya adalah positif ya kan, atau plus. Dan 4 ini negatif 4 nilainya adalah negatif atau minus. Berarti 12 positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Nah, 12 bagi 4 adalah
3. Oke. Berarti titik untuk ini adalah X, Y tadi berapa? X-nya min 3, Y-nya 0. Berarti titik pertama kita dapat min 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya di mana X sama dengan 0, berarti 2Y dikurangi 4 kali 0 sama dengan 12. Kemudian 2Y dikurangi 0 sama dengan 12. Berarti 2Y sama dengan 12, Y-nya sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke, ini kan positif bagi positif, jadi hasilnya juga positif. Nah, ini dapat titiknya adalah X, Y, berarti X-nya 0, Y-nya 6. Ini berarti didapat titik pada 2Y min 4X sama dengan 12, tadi berapa? Min 3,0. Dan ini 0,6. Oke. Sebelum kita gambar daerah penyelesaiannya, kita uji titik dulu. Uji titik 0,0 pada pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Jadi, ini maksudnya kan ini titik itu X, Y kan? Ini juga X, Y. Berarti menguji titik 0,0 itu maksudnya adalah menguji titiknya diganti X0 dan juga Y-nya 0 ke pertidaksamaan yang dicari. Berarti ini 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari 15. 3 kali 0 adalah 0 tambah 0 kurang dari 15. 0 tambah 0 adalah 0 kurang dari 15. Nah, di sini kita menentukan yaitu bernilai benar atau bernilai salah. Apakah 0 itu kurang dari 15? Benar kan? Oke, berarti ini benar. Kemudian ini juga dimasukkan Y sama X nya 0 juga. 2 kali 0 dikurangi 4 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Ini kan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Berarti 0 kurang dari 12. Ini benar atau salah? 0 lebih kecil daripada 12. Benar. Oke. Berarti ini tadi kan kita udah dapat titik-titiknya dan juga menguji titiknya. Titik 0,0. Kita sekarang menggambar daerah penyelesaian. Nah, ini kan ada sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius. Yang pertama tadi kita dapat titik untuk persamaan ini adalah 5,0 dan 0,3. 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. Berarti di sini. Ini 5. Ini 5,0 ya. Oke, kalau 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3 di sini, positif. 0,3. Nah, ini seperti yang saya kasih tahu tadi, kalau titik-titiknya ini nanti akan membentuk satu garis. Jadi ini digabung. Oke. Ini adalah dari persamaan 3x plus 5y sama dengan 15. Oke, untuk garis yang kedua berarti kita menyambungkan titik min 3,0 dan 0,6. Min 3,0 ini berarti letaknya di X-nya min 3, Y-nya 0. X itu kan di sini. Kalau negatif berarti sebelah kiri garis Y ini. Ini min 3. Kemudian 0,6 berarti sini kan atas. 0,6 ini min 3,0. Oke, sekarang kita sambungkan dua garis ini. Dua titik. Berarti ini adalah dari persamaan 2y min 4x sama dengan 12. Oke. Nah, untuk daerah arsiran berarti kita tadi uji titik ini kan. Uji titik fungsinya untuk menentukan mana daerah yang diarsir. Kalau kita kesepakatan kemarin, yang benar berarti yang harus bersih dari arsiran. Berarti yang salah itu yang diarsir. Nah, 0 itu ada di sini, 0,0. Titik 0,0 itu ada di sini. Berarti kalau uji titiknya di sini, terus garis yang ini tadi itu adalah ini kan. Berarti yang arah ke sini itu pasti bernilai benar. Berarti arah ke sini tidak boleh diarsir. Kita arsirnya yang keluar menjauhi titik 0. 0,0. Berarti daerah sini yang diarsir. Begitu pula dengan 0 kurang dari sama dengan 12. Itu benar. Ini kan garisnya. Nah, berarti yang menuju 0,0 sini adalah benar. Kita arsirnya yang salah. Begini ya. Oke. Apakah sudah? Daerah
penyelesaiannya ini yang bersih. Kita lihat dulu dari soalnya. Nah, di soalnya itu ada 4 pertidaksamaan. Yang ini dan ini kan sudah dicari. Nah, kita belum menentukan yang ini, X lebih dari 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0. Oh iya, tadi untuk daerah yang pertama ini kurang dari, berarti garisnya harusnya putus-putus ya. Ini tadi lupa, ini garisnya putus-putus. Oke. Kalau yang ini garisnya terhubung karena dia ada sama dengannya. Nah, karena tadi ada X lebih dari sama dengan 0 dan juga Y lebih dari sama dengan 0, berarti kita harus cari tahu di sini daerah yang X lebih dari sama dengan 0 itu di sebelah mana. Ini kan X yang lebih dari sama dengan 0 di mana? Di sini kan, berarti ini kan X nya segini, berarti ini positif semua, berarti yang negatif itu bukan, ini diarsir semuanya. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, berarti Y nya kan atas ini yang positif, ini daerah ini berarti atas kan, atas semuanya, berarti yang salah adalah yang bawah, yang harus diarsir yang bawah. Oke, begitu. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang bersih. Nah, ini kan ada arsiran, berarti ini bukan, berarti yang bersih itu di segitiga ini. Oke, kita masuk pada menentukan nilai optimum, yaitu kita tadi program linearnya itu menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum dari program linear yang kita akan kerjakan. Nah, langkah yang pertama itu adalah memberi nama pada titik di daerah penyelesaian. Jadi, caranya seperti langkah yang pertama tadi, menggambar daerah penyelesaian, kemudian memberi nama pada titik-titik di daerah penyelesaian itu. Nah, kemudian menguji titik-titik itu tadi, yaitu titik pojoknya, pada fungsi tujuan. Misalkan ada soal seperti ini, tentukan nilai optimum, maksimum, dan minimum dari pertidaksamaan ini. Ini soalnya seperti tadi, kemudian ditambah nilai optimumnya pada 2x plus 3y. Maka langkah yang pertama tadi yaitu memberi nama titik pojok pada daerah penyelesaian. Nah, ini titik pojoknya ada 1, ini 2, dan 3. Misalkan kita mulai namanya dari sini. Ini misal titik A 0,0, titik B itu 5,0, dan titik C 0,3. Nah, kita udah menuliskan 3 titik pojok tadi. Nah, di soal ini yang merupakan fungsi kendala itu yang mana? Yang memiliki tanda pertidaksamaan. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Yang merah ini berarti fungsi kendala. Nah, fungsi yang satunya tadi adalah fungsi apa? Mana? Ini. Fungsi kendala, fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu yang nilai yang akan dioptimumkan. Jadi dia tidak memiliki tanda pertidaksamaan. Oke, berarti yang ini ya. Ini adalah fungsi tujuan. Nah, ini fungsi kendala yang punya batas-batas, punya tanda pertidaksamaan, dan fungsi tujuan itu yang tidak punya tanda pertidaksamaan. Oke, setelah kita memberi nama pada titik pojok tadi, maka kita akan menguji titik pojok pada fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya kan ini. Berarti kita mengganti nilai X sama Y-nya itu dari dari titik pojok ini tadi. Nah, ini kan X, Y, titik itu X, Y. Berarti yang di depan itu adalah nilai X, yang belakang itu nilai Y. Jadinya 2x plus 3y menjadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Berarti ini sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2x plus 3y-nya menjadi 2 dikalikan dengan x-nya adalah 5, terus 3 dikali x-nya dengan 0. Berarti 2 kali 5, 10, ditambah 3 kali 0, 0. Berarti nilainya adalah 10. Oke, yang ketiga berarti 2x plus 3y. 2 kali x-nya 0, kemudian 3 kali y-nya 3. Berarti 2 kali 0 adalah 0, kemudian ditambah 3 kali 3, 9. Oke, berarti hasilnya adalah 9. Maka nilai maksimumnya itu berapa? Nilai maksimumnya adalah 10. Ini adalah nilai maksimum. Nah, kemudian nilai minimumnya berarti? Ya benar, 0. 0 ini adalah nilai minimum.
Kalau misal kita diminta mencari nilai maksimum dan nilai minimum, maka jawabannya adalah 10 dan 0. Tapi kalau kita diminta mengetahui pada titik berapa nilai akan maksimum atau pada titik berapa nilai akan minimum, maka maksimum itu pada titik berapa? Ini 5,0, yaitu saat X-nya sama dengan 5 dan juga Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau di minimum itu pada titik berapa? Ini kan 0 kan? Berarti 0,0. Tuh, saat X-nya berarti sama dengan 0 dan juga Y-nya sama dengan 0. Oke. Jadi seperti ini untuk program linear. Langkahnya yang pertama seperti ini tadi, tetap menentukan titik potong sumbu X sumbu Y, kemudian uji titik, terus daerah penyelesaian nanti diarsir, nanti kemudian memberi nama pada titik pojoknya dan menguji titik-titik pojok ini pada fungsi tujuan. Begitu ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.